Untuk itu ya, aktivitasnya bisa diberitahukan. Masih mahasiswa sama jadi karyawan. Jadi mahasiswa atau ya jadi karyawan. Ron Akhi Raihan, kita bisa lanjut pada Akhi Rizky. Akhi Rizky Muhammad Raihan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Muhammad Raihan, asal dari Pandeglang, Banten. Untuk aktivitas, saya bekerja di Sumatera Barat untuk saat ini. Berarti antum kerja dari jauh. Iya. Terus sekarang Oh, lokasi sekarang sedang di Sumatera Barat. ya, ya, Anda paham. Iya. Syukron Akhi Rizky. Kita lanjutkan pada Akhi Rusman. Akhi Rusman bisa merespon. Kalau tidak ada respon, kita lanjut atau loncat terlebih dahulu ke Akhi Hasbullah. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasbullah Syarif Hidayatullah. Asal saya dari Goa, Sumbu Minasa, Sulawesi Selatan, Ustaz. Dan Jadi, sekarang ya. Halo. iya, silakan dilanjut. Kegiatan saya saat ini suaranya jelas, Ustaz? Halo. Jelas suaranya. Ya, jelas. Asal saya dari Sulawesi Selatan, Sumbu Minasa, Goa. Oke. Halo. Iya, Akhi Hasbullah. Jelas kok suaranya. Untuk kegiatan Eh, sehari-harinya apa tadi? dagang. Jaringannya kurang bagus di sini. Oh iya, baik, tidak mengapa. Kita cukupkan untuk Akhi Hasbullah. Lanjut pada sebelum itu dengan nickname Oppo ya. Akhi dengan nickname Oppo. Oppo. Ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Andi Sahputra dari Sumatera Utara, tinggal alamat lengkapnya di Gunung Tua, daerah Klaten. Tadi siapa nama lengkapnya? Andi Sahputra, Ustaz. Andi Saputra. Ya, Andi Sahputra. Oke, nanti akan panggil dengan Akhi Andi. Ya, ya, Ustaz. Oke. Kalau untuk pengenalnya mungkin mungkin satu lagi ya. Di Musa. Apakah sudah bisa bergabung? Kalau tidak ada respon, kita akan lanjutkan Halo, untuk selamat. Oke, silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Maaf, saya baru pulang kerja. Ya, terima kasih. Ini saya lagi di Musola. Nama saya Musal Farid. Saya asli Surabaya, tapi sekarang menetap di Tangerang. Oke. Untuk kegiatannya atau pekerjaannya? Pekerjaannya saya berkaitan dengan desain. Oke. Ron, mungkin kita cukupkan pada Akhi Musa untuk sesi perkenalan pada pertemuan hari ini. Tepatnya di pertemuan pertama. Sebelum itu, izinkan Anda untuk men-share materi kita pada malam hari ini.
Bagaimana? Sudah terlihat? Sudah. Deh. Sudah, Ustaz. Baik. Itu kalau antum dapati ada tulisan Al-Arabiyah Baina Yadai. Yaitu ada nama buku dari yang kita pelajari ini. Antum bisa buka PDF-nya atau yang punya buku fisiknya silahkan dibuka. Kita akan lompat langsung atau gulir ke bawah ke bab yang pertama. Nah, di sini ada daftar isi, lalu ada pendahuluan, kita lewati saja sampai di bab yang pertama. Ya, sini ya. Bisa kita mulai? Bisa. Oke. Ya, Ustaz. Bismillah. Al-Wahdatul Ula. Oke, di situ ada tulisan Al-Wahdatul Ula. Al-Wahdatul Ula itu kita bisa artikan bab dan atau ya, bab atau bagian. Lalu al-ula itu artinya yang pertama. Karena kita di bab yang pertama. Dan lalu di bawahnya ini ada kata at-tahiyyah wa ta'aruf. Dan itu adalah judul dari bab yang pertama. Yang artinya salam dan perkenalan. Nah, mungkin dari antum ada yang istilahnya pemula dalam bahasa Arab juga, maksudnya bahasa Arab itu dari nol, maka anak akan lebih kritis dan detail lagi untuk belajar atau mengajar di sini ya. Nah, si waw ini dia mempunyai arti dan kita artikan di awal-awal. At-tahiyyah wa ta'aruf, salam dan perkenalan. Itu dari cover judulnya. Sebelum kita lanjut, silakan jika ada yang ditanyakan. Jelas ya? Insya Allah jelas, Ustaz. Iya. Oke. Kita gulir ke bawah dan kita akan mendapati hiwar. Nah, karena judulnya itu salam dan perkenalan, kan? Nanti antum akan menemukan percakapan-percakapan yang berkaitan dengan salam dan perkenalan. Nanti kita bisa lihat di hiwar yang pertama ini, dan itu adalah materi kita pada pertemuan yang pertama ini. Kita langsung saja masuk al-hiwarul awal. Al-hiwar artinya percakapan. Lalu al-awal artinya yang pertama. Nah, mungkin dari antum ada yang bertanya. Tadi ada kata yang artinya yang pertama. Yang ini al-ula. Nah, di sini dia al-awal. Antum tidak apa ya istilahnya? Jangan sampai ambil pusing terlebih dahulu. Jadi kita fokus saja untuk penerjemahannya, dan sebenarnya ada penjelasannya, tapi tidak akan Anda bahas dulu. Takut antum sulit untuk memahami bahasa Arab, khususnya mereka-mereka yang masih umur. Lanjut di situ unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah, ya kita artikan dulu, dan ulanglah. Nah, antum bisa tahu dari gambar yang sebelumnya itu ada gambar mata, gambar telinga, dan gambar sesuatu yang berulang. Unzur wastami wa'id, lihatlah, dengarlah, dan ulanglah. Oke. Nah, mungkin Anda tertinggal satu kata di sini, al-araf ya. Itu artinya pemaparan di situ. Ini maksud adalah pemaparan. Nah, mungkin sekiranya antum menemukan kata lalu istilah-istilah yang Anda ucapkan atau Anda lewati dan antum tidak tahu artinya, silakan ditanyakan. Karena biasanya yang Anda lewati itu
Ana anggap antum tahu karena itu kata yang masyhur, kata yang terkenal. Biasanya orang-orang sudah paham. Makanya Ana lewatkan. Ustaz, itu halaman berapa, Ustaz? Oh, ini halaman 1, halaman 2 maksudnya. Halaman dulu. Baik. Ya, Lanjut. kiranya antum tidak tahu kata atau istilahnya, silakan ditanyakan. Kita akan masuk ke percakapan ya. Ana ingin menjelaskan metode kita belajar di sini. Akan Anda bacakan sekali, lalu untuk kedua kalinya sambil Anda jelaskan. Setelah sudah paham di antum, kita akan praktek percakapannya. Akan Anda bacakan, antum cukup mendengarkan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Gitu ya. Anda bacakan untuk kedua kalinya sambil Anda jelaskan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Untuk salam Anda lewati karena sudah istilahnya antum tahu harusnya artinya. Ismi Khalid. Nah, Ismi Khalid itu artinya nama saya Khalid. Ismi itu sendiri itu artinya nama saya atau namaku ya. Lebih singkat. Nama saya Khalid. Khalid ini nama orang, nama laki-laki. Mas muka artinya siapa namamu. Maknya sendiri itu artinya siapa. Sebenarnya maknya itu artinya apa, kan? Cuman kita coba mengartikan sesuai konteks ya. Selalu itu kalau antum mengartikan bahasa Arab jangan sesuai katanya, tapi sesuai konteksnya. Kan nggak mungkin kita bilang apa namamu, tapi yang benar adalah siapa namamu. Lalu ismuka. Ismuka baru di sini namamu, gitu ya. Ismi Khalil. Nama saya Khalil. Kita dapati lagi di situ. Ismi Khalil. Khalil ini nama laki-laki. Kaifa haluka? Bagaimana kabarmu? Kaifa sendiri artinya bagaimana. Untuk kaifa. Lalu haluka keadaanmu. Nah, jadi ini bertanya keadaan. Bagaimana keadaanmu? Bi khairin walhamdulillah. Bi khair artinya baik. Itu adalah kita bilang, ya kita baik-baik saja. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Nah, kita dapati lagi di sini. Kaifa haluka? Si Khalil ini dia ditanyai kabar, lalu dia bertanya balik. Wa kaifa haluka anta? Dan bagaimana kabarmu? Anta ini kamu. Ya. Mungkin dari antum yang baru dapati. Anta itu artinya kamu. Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Tadi kita sudah dapati. Artinya baik-baik saja. Alhamdulillah. Nah, Ana ingin menguraikan penjelasan di sini. Lihat di sini ada kata ismi. Kan? Ismi itu aslinya seperti ini. Isim, ya. Itu. Nah, dia ditambahi dengan huruf ya. Nah, huruf ya ini memberikan faidah atau menunjukkan kata ganti saya. Seandainya kita tutup ya-nya, ya-nya kita hilangkan, itu artinya nama saja. Tapi kalau kita bilang ismi, ya seperti ini, itu artinya nama saya. Begitu juga dengan mas muka. Itu juga ditambahi di situ, tapi bukan kata ganti ya atau domir ya. Itu ditambahi dengan ka. Betul nggak di situ? Mas muka. Maka dia artinya siapa namamu, ya kan? Tidak cukup dengan nama saja, tapi namamu. Mungkin dari antum ada yang baru dengar kata domir. Apa arti domir?
Ada yang tahu? Kata ganti. Iya. Puan? Domir Betul, kata ganti. domir. Iya, betul. Domir artinya kata ganti. Kita kan mengenal di bahasa kita ada kata ganti orang pertama, orang ketiga, orang kedua, ya kan? Ada kamu, saya, terus kalian, kami. Nah, di bahasa Arab juga mengenal seperti itu, kan? Mas muka. Lalu, nah, berlaku juga untuk kaifa haluka juga, ya kan? Kaifa haluka kita tulis hal. Itu artinya hal seperti ini, ya. Kalau antum cukup seperti ini, itu artinya keadaan. Tapi tidak cukup sampai di situ. Ditambahi dengan ka. Maka menjadi keadaan kamu atau keadaanmu. Gitu ya. Mungkin itu penjelasan dari eh, hiwar yang pertama atau percakapan yang pertama. Silakan jika antum ada yang ditanyakan. Jelas ya? Terus, Alhamdulillah kalau jelas. Kita akan baca bersama-sama hiwarnya. Silakan antum semua buka mic-nya. Ikuti apa yang Ana ucapkan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ismi Khalid. Mas muka. Mas muka. Ismi Khalil. Ismi Khalil. Kaifa haluka? Kaifa haluka? Bi khairin walhamdulillah. Khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Bi khairin walhamdulillah. Iya. Kita sudah baca bersama-sama. Antum semua insya Allah tahu bagaimana cara pembacaannya. Dan juga sudah paham arti dan juga terjemahannya. Nah, setelah itu kita akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar hiwar. Silakan pada Akhi Abdul ya atau Abu tadi dengan Akhi Rusman. Dimulai oleh Akhi Abdul terlebih dahulu. Suaranya kecil di sini, jadi kurang begitu. Apaan suaranya? Suara anak kecil. Nggak mau pesawatnya, tentunya laptopnya lagi agak error sedikit. Oh iya, Iya. tidak apa-apa. Berarti untuk mengalami kendala kita ganti. Syukuran Akhi Rusman untuk responnya. Kita ganti Akhi Abdul dengan Akhi Musa. Akan dimulai oleh Akhi Abdul terlebih dahulu. Ya kan? Dimulai. Ada orang yang dia. Akhi Abdul bisa bergabung? Oke, kita mungkin ganti partisipan saja. Akhi Raihan Al-Ghifari. Silakan dengan Akhi Rizky. Rizky Amraikan, Ustaz. Saya. Rizky Muhammad Rehan, ya betul. Berarti ada Khalid. Iya. Dimulai dari antum. Bismillah. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam. اسمي خالد. ما اسمك؟ Ismi Khalil. كيف حالك؟ Bi khairin. Walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? بخير والحمد لله. Iya, bagus. Seperti itu. Kita lanjutkan pada akhi Munawwir dan akhi Musa. Dimulai oleh akhi Munawwir. Assalamualaikum. Silakan akhi Musa menjawab. Kalau tidak bisa, berarti akhi Munawwir bersama akhi Hadi Abu Sifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Masmuka. Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bikhairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khair walhamdulillah. بخير الحمد لله. Coba akhi Musa antum nanti ya. Sekarang coba akhi Musa bersama akhi ini ya. Siapa tadi yang dengan nickname Oppo? Oh, Anas dan Andi. Akhi Musa. Anas. Boleh? Maaf, namanya siapa tadi? Andi. Andi. Oh iya. Andi, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Khalid, Khalid ismi Khalidi Masmuk. Iya. Khalil. Lanjut. Bikhair. Walhamdulillah. Oke. Terbalik antum. Antum kaifa haluk. Khaluk. Antum Khalil. Ana Khalil. Udah putus-putus ya. Ya. Bikhair. Walhamdulillah. Baik, tidak apa-apa. Dilanjut saja. Wa kaifa kholukan. Wa kaifa haluka anta? Kholuka anta. Iya. Bi khairi walhamdulillah. Oke. Nggak apa. Untuk yang kesalahan-kesalahan seperti ini sebenarnya antum tinggal perbanyak lagi bacaan bahasa Arabnya. Intinya tinggal antum tingkatkan literasinya saja. Insya Allah kesalahan-kesalahan seperti itu akan terbaiki. Dan juga Ana ingin tekankan di sini yaitu tentang panjang pendek. Antum harus perhatikan ya. Ini ada Khalid dan Khalil. Itu banyak orang salah di situ. Kho itu panjang, Khalid. Khalid. Jadi harus antum baca panjang. Sedangkan Khalil, Kho-nya tidak boleh baca panjang, melainkan lamnya Khalil. Oke. Tadi kita lanjutkan yang belum baca Akhi Lukman Dahlan. Ya. Bersama Akhi Laode. Ya. Assalamualaikum. Jika tidak ada yang merespon, bersama Ana saja. Waalaikumsalam. Ismi Khalid. Ma asmuka?
Ismi Khalil. Kaifa haluk? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluka anta? Bi khairin walhamdulillah. Sudah membaca semua partisipan yang sini. Alhamdulillah kita sudah mempraktikkan hiwar yang pertama, sudah membahas hiwar yang pertama juga. Nah, sebelum kita lanjut atau gulir halaman yang bawah, silakan jika dari antum ada yang ingin tanyakan. Kita akan masuk ke hiwar yang ini. Dan itu tidak akan jauh berbeda dengan hiwar yang di atas. Karena hanya memberikan kita atau menyajikan kepada kita pengetahuan bagaimana cara membedakan antara perempuan dan laki-laki. Ya, antum bisa lihat di situ gambar yang pertama itu antara laki-laki dan yang kedua ini antara perempuan. Ya, mungkin yang baru pemula bahasa Arabnya, bahwasanya dalam bahasa Arab penggunaan untuk laki-laki dan perempuan itu dibedakan. Dari segi apanya saja sih? Kita akan lihat setelah masuk hiwar yang ini. Baik, kita lanjut. Al-hiwarul awal ba. Nah, tadi kan alif, ya kan? Sekarang yang ba. Unzur wastami wa'id artinya lihatlah, dengarlah dan ulanglah. Kita sudah dapati tadi. Nah, ini kata-kata yang antum akan temui di setiap halaman-halaman berikutnya atau pembelajaran berikutnya. Jangan sampai antum lupa. Nggak apa untuk pertama anak akan perhatikan. Lihatlah. Apa nih? Unzur tadi artinya lihatlah. Dan wastami artinya dengarlah. Lalu wa'id artinya ulanglah. Itu. Dan hiwar tadi artinya apa? Percakapan. Iya. Seperti biasa, Anda akan bacakan, antum cukup dengarkan saja terlebih dahulu. Baru Anda jelaskan, baru setelah itu kita praktek. Anda mulai ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Akan Anda bacakan untuk kedua kalinya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Nah, Anda bisa tahu dari situ. Khawlah itu nama perempuan. Kalau di atas kan tadi Khalid. Di bawah sini nama perempuan. Mas Muki. Nah, Anda bisa lihat. Di situ ada perbedaan. Mas Muki. Kalau di atas Mas Muka. Sedangkan yang di bawah Mas Muki. Ismi Khadijah. Nama saya Khadijah. Ya, Khadijah juga nama perempuan. Kaifa haluki. Kaifa haluki itu artinya bagaimana kabarmu, tapi dia berubah di situ dari kaifa haluka menjadi kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti. Itu antum bisa lihat berubah lagi di situ. Jadi wa kaifa haluka anta menjadi wa kaifa haluki anti. Bi khairin walhamdulillah. Ya, saya baik-baik saja, alhamdulillah. Ya, antum bisa lihat di situ apa saja yang dirubah. Dan itu antum bisa mungkin ambil sedikit-sedikit, ya kan? Karena tidak cukup sampai di sini. Ya, perubahan muzakkar menjadi muannas, perubahan laki-laki untuk perempuan itu meluas sebenarnya. Tapi kita belajar sedikit-sedikit dari mulai di sini. Nah, tadi kan K itu untuk anta. Sedangkan kalau untuk perempuannya, nanti dia ki, mas muki. Makanya dari antum misalnya, kalau mendoakan laki-laki yang sedang sakit itu kan syafaqallah. Nah, kalau untuk perempuan, antum ganti domir atau kata gantinya menjadi syafaqillah. Itu ya. Sebelum kita baca bersama-sama, silakan jika ada yang ditanyakan.
Saya Ustaz mau tanya sedikit. Boleh? Eh, Kalau percakapan bahasa Arab itu panjang pendeknya tetap dipakai. Pasti tetap dipakai. Dan itu sama berpengaruhnya ketika kita membaca Al-Quran. Ya kan, antum bisa lihat bahwasanya kalau kita panjang pendeknya salah, itu bisa mengubah arti juga. Apa yang orang kita ajak bicara dengar, itu akan salah pemahamannya kalau kita tidak memperhatikan yang namanya panjang pendek. Jadi Nabi bilang antara panjang pendek di Al-Quran dan di pengucapan bahasa Arab itu sama-sama penting. Itu paham? Ustaz. Alhamdulillah kalau paham. Baik, antum semua buka mic ya. Kita akan baca bersama-sama. Assalamualaikum Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. 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 Ismi Khawlah. Ismi Masmuki. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki? Bi khairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Alhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Bikhairin walhamdulillah. Ya. Silakan anak akan pilih setiap dua dari antum untuk bertukar lagi pada akhi Andi dan akhi Musa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Ismi Musa. Oke, nggak apa-apa kalau diganti. Kaifa haluki? Bi khair. Walhamdulillah. Wa kaifa halukin haluki anta? Anti ya. Oke, Bi khairi walhamdulillah. Iya, bagus. Tadi anak versi di Musa di sini. Oke, fahaluki anti ya. Karena ini kita membahasnya percakapan antara dua perempuan. Oke, nggak apa, sudah bagus. Kita lanjut pada akhi Rizki dan akhi Hasbullah. Dimulai dari siapa Ustaz? Saya Akhi dulu. Rizki terlebih, ya, akhi Rizki terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Masmuki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Bi khairil walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bikhairin walhamdulillah. Bagus. Kurang seperti itu ya. Lanjut pada akhi Lukman Dahlan dan akhi Rusma masih belum bisa ya. Abdul. Dan, oh bisa. Oke. Akhi Lukman Dahlan dan akhi Rusma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Haulah. Masmuki. Ismi Khadijah. Oh, saya ya. Ismi Khadijah. Lanjut. Kaifa haluki?
بخير والحمد لله. وكيف حالك أنت؟ Bi khair walhamdulillah. Ya, bagus, nggak apa. Wa kaifa haluki anti ya, bacanya jangan lupa. Bukan kok di situ, tapi ha. Wa kaifa haluki anti. Oh, iya. Akhi La Ode Abdul Rajab bisa bergabung. Ya, bisa. Oke, silakan untuk Ana yang mulai dulu ya bersama Ana. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ismi Khawlah. Mas Muki. Ismi Khadijah. Kaifa haluki? Kaifa haluki Ana ya. Kaifa haluki. Bi khairin walhamdulillah. Wa kaifa haluki anti? Bi khairin walhamdulillah. Ya, alhamdulillah kita menyelesaikan dua hiwar ini. Kita sudah praktek juga untuk keduanya. Sebelum kita lanjut ke Al-Mufrodat, silakan jika ada yang tanyakan. Aman sih, aman. Aman ya, alhamdulillah. Aman untuk percakapan yang ini. Yang mana? Ada yang tanyakan? Kalau jelas, Udah cukup. oke. Kalau sudah jelas, kita lanjut ke Al-Mufrodat. Apa arti Al-Mufrodat? Kosakata. Al-Mufrodat untuk ingat artinya kosakata. Ya, memang seperti itu ya. Setelah percakapan baru ada bagian kosakata di sini, dan itu akan mengumpulkan kata-kata yang terdapat pada hiwar atau percakapan sebelumnya. Yang ada di al-arad, pemaparan, unzur wasami wa'id. Nah, kita dapati lagi, jangan sampai antum lupa artinya. Apa tadi artinya? Unzur wasami wa'id. Lihat, dengar, dan ulangi. Iya, betul, Mumtaz. Seperti itu ya. Lihatlah, dengarlah, dan ulangi. Nah, berhubung kita sudah tahu artinya, kita akan gunakan ini untuk berlatih ucapan bahasa Arab. Silakan ikuti apa yang Anda ucapkan. Kaifa haluka? Kaifa haluki? Kaifa haluki? Kaifa Anti? Anti. Anta? haluki? Mas muka? Mas Muki? Mas Muki. Iya, seperti itu ya. Itu adalah kosakata-kosakata yang antum harus ketahui di hiwar yang pertama atau percakapan yang pertama. Dan juga di sini dia mencoba menunjukkan kita bagaimana penggunaan perempuan dan laki-laki. Ya, kaifa haluka antum harus tahu untuk laki-laki kan, karena dia ka, lagi-lagi kata gantinya. Kaifa haluki untuk perempuan. Lalu anti itu artinya kamu untuk perempuan, dan anta kamu untuk laki-laki. Mas muka, siapa namamu untuk laki-laki? Kan ingat kak di sini. Mas Muki baru untuk perempuan. Seperti itu. Nah, sebelum mana buka lagi sesi tanya jawabnya, kita lanjut dulu sebentar karena di bawah ini ada dua latihan, tapi yang kita tidak akan panjang lebar di situ. Nah, tadrib itu artinya latihan. Latihan, tadrib, ya kan? Nah, perintahnya sil bainal ibarah was surah al-munasibah. Sambungkan. Ya, sil itu artinya sambungkan. Baina, antara. Al-ibarah artinya ungkapan. Wasurah dan gambar. Ya, al-munasibah itu artinya yang sesuai. Jadi kalau kita gabungkan,
gabungkan antara gambar dan ungkapannya yang sesuai. Ya, kita cukup menarik garis di sini. Tentunya Mas muka, kita tarik garis ke bawah ya kan, karena dia untuk laki-laki ya kan. Jadi kita cocokkan dengan gambar. Itu sama halnya dengan yang nomor 2 ini. Kaifa haluki ke atas itu. Dan sama tuh sudah tahu di sini. Jadi yang diminta dari soal ini adalah kita paham dan tahu bagaimana cara membedakan penggunaan laki-laki dan perempuan. Lalu di latihan yang kedua, tadrib asani, ajib, perintahnya adalah ajib yang artinya jawablah. Di sini nomor pertama, assalamualaikum, lalu kita jawab dengan Waalaikumsalam. waalaikumsalam. Ya, seperti itu. Insya Allah antum bisa menjawabnya sendiri. Jadi kita tidak akan panjang lebar gitu. Kita cari latihan yang sekiranya berkaitan dengan keyword yang tadi kita bahas. Tapi sebelum itu, jika ada yang ditanyakan, silakan. Oke. Alhamdulillah, antum mayoritas bukan yang baru-baru belajar bahasa Arab, jadi karena mungkin alhamdulillah cukup mudah untuk mengajarnya. Nah, di sini ada latihan yang keempat. Ini berkaitan dengan keyword yang baru kita bahas. Tadrib, artinya apa tadi? Latihan. Ya, Latihan. betul. Di situ perintahnya had jumalan kama fil misal. Artinya apa had? Berikan. Jumalan artinya kalimat-kalimat. Kama fil misal. Seperti atau sebagaimana. Untuk awal-awal kita artikan apa? Fi itu di atau bisa pada ya. Fil misal artinya contoh. Jadi kalau kita gabung, berikan kalimat-kalimat sebagaimana pada contoh. Dan ini nanti akan untuk temui lagi di halaman-halaman berikutnya. Had jumalan kama fil misal. Yaitu. Jadi jangan sampai antum nggak tahu artinya. Kan? Apalagi ini adalah suatu perintah ya. Maksudnya soalnya. Karena ada pepatah. Fahmu soal, ini suruh jawab. Memahami soal adalah setengah dari menjawab. Nah, kita lihat di situ ada contohnya Khalid, kata Khalid di sini. Kita masukkan ke contohnya. Sofha Isna Asar. Halaman 12. Oh, ya. Ya. Ada kata Khalid. Kita masukkan ke contohnya. Ismi Khalid. Ya. Seharusnya antum tahu mana yang harus antum rubah. Ya kan? Ini hanya masukkan kata ke contohnya saja. Coba silakan dijawab yang nomor pertama Khalil oleh Akhi Rizky. Iya, Ustaz. Iya. Mau 5 SD. Ya, Khalil ya. Mohon maaf Ustaz. Mohon diulangi tadi. Iya. Di antum tinggal memasukkan katanya, ya. Kata ini kan sebagai soalnya, kan? Ke dalam contohnya. Ini, lihat ada kata Khalid menjadi ismi Khalid. Nah, berarti kalau Khalil akan dijawab. Jadi bagaimana? Ismi Khalil. Kaifa halu? Iya, tinggal untuk masukkan ke contoh ya berarti ismi Khalil. Ismi Seperti itu, Khalil. ya? Oh, oke. Iya. Ismi ya, Khalil. ya. Oke, nggak apa. Nah, syukron Akhi Rizky untuk jawabannya. Kita lanjut pada Akhi Raihan. Yang nomor 2, Khadijah. Ismi Khadijah. Iya.
Gampang ya, penalarannya untuk latihan yang pertama memang seperti itu, cukup mudah. Lalu yang nomor 3, Akhi Rusman. Bisa menjawab, Akhi Rusman? Kalau belum bisa, kita coba Akhi Lukman Dahlan. Yang mana Pak Ustaz? Yang Muhammad. Ismi Muhammad. Iya, betul seperti itu. Lalu yang terakhir, Fatimah dijawab oleh Akhi Andi. Ismi Fatimah. Iya, Ismi Fatimah. Mudah insya Allah untuk latihan-latihannya. Oke, waktu sudah menunjukkan 5 menit lagi. Kita akan gunakan untuk sesi tanya jawab. Jika antum ada yang ditanyakan, silakan. Ustadz, Oke. saya mau tanya nih, saya Musa. Untuk gender laki-laki perempuan itu, kalau perempuan tuh selalu berakhiran dengan iya, kalau laki-laki berakhiran dengan a. Iya, untuk anta ya. Seperti itu. Ya, Betul. berarti kalau kita bertanya ke lawan jenis yang perempuan, berarti kita memakainya belakangnya di langsung otomatis iya. Enggak semuanya seperti itu ya. Kan anak bilang sebenarnya pembedaan laki-laki dan perempuannya meluas ya kan. Tapi antum tahu sedikit demi sedikit saja terlebih dahulu. Tadi kan kita kasusnya itu kamu ya kan. Yaitu anta dan anti saja ya kan. Nah mungkin yang tadi antum bilang kalau berakhir A untuk laki-laki dan berakhir I untuk perempuan itu khusus di anta dan anti saja ya kan. Jadi mungkin nanti ada kaidah-kaidah lagi yang harus antum ketahui. Baik. Ya, seperti itu. Nanti dari seiring belajar bahasa Arab antum paham kok. Baik, terima kasih Ustaz. Ya, sama-sama. Afwan Ustaz, Anda mau tanya sedikit Ustaz. Oke, silakan. Kalau kita mengucapkan terima kasih dengan Ustaz, seperti tersebut sama pria Ustaz. Jazakallah khairan. Jawabannya kan wa iyyakum Ustaz. Kalau perempuan Ustaz, jazakallah khairan, jawabannya wa iyyakum atau gimana Ustaz? Untuk itu misalkan kita dibilang ya jazakallah khairan wa iyyakum ya. Antum harus tahu bahwasannya wa iyyakum itu bukan ini ya. Jadi dia bisa mencakup umum dan juga bisa maksudnya memberikan faidah penghormatan lebih sopan. Jadi makanya anak ya kan kalau bilang ke teman anak yang satu orang biasanya antum kan bukan pakai anta. Nah antum di situ bukan kesalahan dari kaidah bahasa Arab, tapi maksudnya mengandung faidah penghormatan lebih sopan di situ ya kan. Kita pakai antum dan juga wa iyakum ya kan itu lebih sopan di situ. Bisa aja misalnya jazakallahu khairan kita jawab dengan wa iyaka. Tapi kan kita mencari yang lebih sopan dan lebih menghormati wa iyakum. Nah, untuk perempuannya kita bisa gunakan wa iyakunna. Ya, Wa untuk iyyakum jamak ya. Ustaz. Iya, seperti itu. Wa iyyakum. Nah, Gitu ya. Itu. Baik, mungkin kita akan tutup sampai di sini. Kita akan tutup dengan doa qafil majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.